Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Setiadi Hartono dari kelas 3A. Halo semua, perkenalkan nama saya Vincentius Timothy dari kelas 3A Pengelolaan Perhotelan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirana Aidenlai dari kelas 3A. Nama saya Jesslyn Angelia Kosasi dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Bagas Stephen dari kelas 3A. Saya di program studi pengelolaan perhotelan. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Alexandra dari kelas 3A. Hai semuanya, apa kabar? Hai, Halo, baik kok. baik-baik aja kok. Oh ya udah bagus deh kok kayak gitu. Kemarin tuh di kelas Bahasa Indonesia, aku diajarin soal komunikasi nonverbal. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak sih? Oh, aku tahu. Itu komunikasi yang nggak pakai bahasa buat instrumennya kan? Iya, yang non-verbal itu kan yang komunikasinya pakai gerak anggota tubuh buat nyampein suatu pesan kan? Iya benar tuh. Terus kalau ciri-cirinya kalian ada yang tahu nggak? Kuncinya itu ketepatan dalam penggunaan anggota tubuh, kayak mimik wajah, gestur tubuh, atau panca indera. Kalau cara kita berkomunikasi dengan nonverbal tuh gimana sih? Yang aku tahu sih biasa pakai gerak-gerik gitu anggota badan. Bisa juga sih biasanya pakai bunyi-bunyian atau kode tertentu. Iya, terus ada juga yang lewat penampilan fisik, kontak mata, mimik wajah, dan gerakan atau sentuhan tertentu. Komunikasi nonverbal itu ada berapa jenis sih? Ada 5 jenis. Wah, banyak juga ya. Apa aja? Ya udah kalau gitu mending kita lihat aja langsung yuk videonya. Nah, kalian udah pada tahu kan teman-teman saya? Jadi hari ini kami akan menjelaskan sekaligus menerangkan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Namun sebelum itu, kita gali dulu yuk, apa arti kata dari komunikasi? Jadi, komunikasi ini adalah aktivitas untuk menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan. Biasanya dari pihak yang pertama atau ke pihak yang lainnya. Nah, biasanya juga ini akan disampaikan melalui dua cara, yaitu yang pertama adalah nonverbal dan komunikasi verbal. Langsung aja yuk, kita lihat apa sih arti kata nonverbal dan verbal. Halo semua, jadi biar lebih diperjelas lagi, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata melainkan tindakan. Misalnya menggunakan gerakan tangan, atau menunjuk, meminta sesuatu, atau melakukan kontak mata, dan juga yang lain-lain. Biar lebih jelas, coba kita lihat video yang habis ini. Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai pesan kinesik. Apa itu pesan kinesik? Jadi, pesan kinesik ini adalah pesan yang biasanya berhubungan dengan gerakan tubuh. Nah, pesan kinesik ini biasanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, pesan fasial atau yang menggunakan ekspresi muka. Contohnya, seperti tertawa, tersenyum, bahagia, menangis, sedih, dan yang lainnya lagi. Untuk yang kedua, ada pesan gestural. Nah, pesan gestural ini biasanya menggunakan sebagian dari tubuh kita. Contohnya, seperti kita menolak sesuatu, atau menyetujui, atau bahkan mendorong dan menarik suatu barang. Itu termasuk dengan pesan gestural. Lalu yang ketiga ada pesan postural. Berbeda dengan gestural, postural ini menggunakan seluruh tubuh kita. Contohnya, seperti kalau kita tidak menyetujui sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, tubuh kita akan otomatis langsung menolak dan mengeluarkan gestur-gestur tubuh atau postur tubuh yang akan menolak sesuatu itu. Sekian dari ini, kita langsung lihat aja contohnya. Selamat siang Bu, ada yang saya bisa bantu? Pak, ini AC kamar saya bocor. Gimana sih? Mohon maaf Bu, boleh saya tahu Ibu dari kamar nomor berapa? Saya di kamar 503. Baik Bu, akan saya coba hubungkan sebentar. Mohon ditunggu. Iya. Maaf Bu, untuk perbaikan AC-nya tidak bisa dilakukan sekarang juga. Bagaimana jika kami memindahkan Ibu ke kamar yang lain? Ya udah, boleh, Pak.
Sebagai permintaan maaf kami akan upgrade room Ibu menjadi suite room. Oh, ya udah, boleh. Baik Bu, ini kunci kamarnya. Saya akan meminta bellboy untuk membantukan Ibu memindahkan barang ke kamar yang lain. Halo semua, jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang pesan proxemic. Jadi dengan pesan proxemic kita sebenarnya dapat melihat keakraban atau kedekatan seseorang dengan cara kita melihat pada saat mereka melakukan aktivitas atau mereka melakukan percakapan. Jika kita melihat jarak mereka sangat dekat, biasanya dapat kita simpulkan bahwa hubungan mereka sangat baik. Dan juga yang sebaliknya. Biar lebih jelas, kita dapat melihat dua contoh ini. Bosan? Ngapain? Ini lagi ngeliatin tugas kitchen itu loh. Oh iya, kita belum buat loh. Lah kamu belum buat? Belum. Mau buat bareng nggak? Ayo, kita beli bahan dulu, terus besok kita praktek bareng. Aileen? Hai, ngapain di sini? Lagi nemenin teman. Oh, ngapain mau jalan? Enggak, aku mau ngerjain tugas hari ini. Oh iya, kalau nggak salah kita ada deh satu kelompok bareng. Kalau nggak salah bahasa Indonesia. Oh iya, beda. Iya. Kamu udah bikin belum part kamu? Belum ya kayaknya. Belum ya? Iya. Kalau bisa sih dibuat cepet deh, biar kita bisa gabungnya cepet terus kumpul bareng. Oh iya, boleh. Ntar abis ini aku pulang langsung aku kerjain. Oke. Yaudah deh. Yaudah aku kesana dulu aja. Thank you ya. Bye. Komunikasi artifaktual merupakan salah satu jenis pesan dari komunikasi nonverbal. Komunikasi artifaktual didefinisikan sebagai komunikasi yang berlangsung melalui pakaian dan penataan berbagai artefak. Misalnya, pakaian, dandanan, perhiasan, kancing baju, dan sepatu. Jadi, dalam penyampaian pesan ini, kita bisa melihat dan mengerti sebelum orang tersebut mulai berbicara. Contoh video bisa kita lihat. Selamat siang semua. Siang, Bu. Hari ini kita akan memulai rapat kita mengenai evaluasi kinerja karyawan selama sebulan ini. Sebelumnya, Michael, kenapa kamu tidak pakai jas? Maaf, Bu, saya lupa menaruh jas saya di mana. Kamu tahu kan kalau rapat harus pakai pakaian yang lengkap dan sopan? Ya, Bu, saya tahu, Bu. Ya udah, sekarang kamu cari jas kamu. Kita nggak akan mulai sampai semuanya rapi. Baik, Bu. Nah, kalian udah ngerti kan tentang nonverbal? Sebenarnya sih, komunikasi itu tuh ada dua. Selain nonverbal, ada juga yang verbal. Kalian ada yang tahu nggak verbal itu apa? Oh, kalau yang verbal itu kayak kita lagi ngobrol sekarang ini. Iya, kayak kita ngomong pakai kata-kata gini aja tuh kita udah disebut komunikasi verbal. Ya, kalau mau definisi jelasnya itu komunikasi verbal yang percakapannya dari 2 orang sampai lebih. Terus kira-kira ada ciri-cirinya nggak sih? Ada. Nah, ciri-cirinya itu ada komunikasi eksplisit dan cenderung 2 arah. Terus ada juga yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Nah, ada juga yang lain seperti kualitas komunikasi yang biasa ditentukan oleh komunikasi verbal. Nah, ya udah, biar lebih jelas lagi, kita langsung nonton aja yuk ke video berikut ini. Setelah tadi membahas komunikasi nonverbal, sekarang aku mau bahas komunikasi verbal nih. Apa sih komunikasi verbal itu? Jadi, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Berikut kita akan lihat contohnya. Selamat siang, Bu. Selamat datang di Hotel Pelita Harapan. Ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya udah pesen kamar lewat aplikasi online, boleh tolong dicek? Baik, Bu. Untuk pesanan kamarnya atas nama siapa? Atas nama Jessica Alexandra. Baik, akan saya cek terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Baik. Baik, Ibu Jessica, untuk pesanannya untuk 2 malam dengan 1 kamar suite room lengkap dengan paket makan pagi. Apakah benar, Bu Jessica? Iya, benar itu pesanannya. Baik, Bu. Ini untuk kunci kamarnya, untuk kamar nomor 202. Silakan menikmati. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekian dari video yang kami sudah buat. Semoga kalian dapat membedakan komunikasi verbal dan nonverbal. Terima kasih sudah menonton.